Ya. Sampai mana sudah tadi? Oh iya. Penulisan bab 2. Bab 2. Nah, ini perlu diperjelas definisi operasionalnya. Nah, definisi operasionalnya harus sesuai dengan judulnya. Oke, karena tadi kata kuncinya pola pendidikan karakter, maka definisi operasional yang pertama. Nanti di sini dijelaskan ya, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka peneliti mengemukakan definisi operasional antara lain satu, pola pendidikan pola pendidikan misalnya satu, dua, pendidikan karakter atau langsung pola pendidikan karakter ya. Yang kedua karakter Qur'ani. Yang ketiga pondok pesantren Darul Hijroh. Sudah 3 saja. Berarti ini hapus semua Ustaz? Iya, apa ini? Tahfidzul Quran kan enggak ada hubungannya kan? Antum mau bahas pola pendidikan. Nah, pendidikan karakter. Ini pengertian pendidikan karakter. Sekarang antum perjelas makna pola dulu. Pola itu apa? Ya, pendidikan karakter itu kan begini katanya. Ya, pendidikan karakter ini adalah pendidikan moral. Ya, bukan masalah benar salah, tapi kebiasaan pendidikan, kebiasaan kan berarti membangun kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan kan gini katanya. Dengan indikator anak memiliki kesadaran, memiliki pemahaman yang tinggi, memiliki kepedulian, memiliki komitmen untuk menerapkan kebiasaan yang baik tadi itu. Ya kan? Ya. Kalau ini dikaitkan kebiasaan yang baik yang seperti apa? Ya ini yang tahu peneliti. Karena di sini pendidikan karakter sudah karakter Qur'ani. Pendidikan kebiasaan yang baik itu adalah karakter Qur'ani. Karakter Qur'ani meliputi apa saja? Jadi apa itu pengertian karakter Qur'ani? Nah ini berarti nilai-nilai. Kalau karakternya ini kan kebiasaan, kebiasaan yang dibangun dari Al-Qur'an. Di antaranya apa saja? Ya. Contohnya itu peneliti ngasih contoh. Sehingga definisi operasional kan jelas tuh. Bicaranya pendidikan karakter, pola pendidikan karakter, lalu karakter Al-Qur'an kan gitu. Digabung apa dipisah jadi karakter? Terus dipisah aja. Karakter Qur'ani, pendidikan karakter, pola pendidikan karakter, pola pendidikan karakter, pola pendidikan karakter Qur'ani. Jadi satu. Oke. Berarti yang tadi poinnya itu mana jadi satu. Tadi? Yang ini jadiin satu. Mana tadi? Yang tadi saya bilang ini satu pola pendidikan karakter ya. Iya. Yang kedua karakter Qur'ani saya bilang tadi ya. Oke. Baru yang ketiga pondok pesantren Darul Hijroh. Dipisah. Nah, karena pola pendidikan itu terkait dengan proses. Nanti akan menjelaskan prosesnya bagaimana awalnya dan seterusnya. Karakter Qur'ani terkait dengan isi kurikulum. Karakter yang dikehendaki oleh peneliti kan gitu. Yang dimaksud oleh peneliti. Karenanya nanti di bab 2 antum akan membahas tentang pendidikan karakter ya. Terus penanaman nilai-nilai Al-Qur'an. 2 kan? Jadi pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai Al-Qur'an isinya di pesantren tahfidz ya. Intinya gitu. Baru terakhir pola pendidikan karakter Al-Qur'an, karakter Qur'ani gitu ya. Ini di 3 A, B, C di bab 2-nya.
Ini menjadi landasan teori. Ini tidak diambil dari mana-mana. Ini diambil dari buku, dari jurnal, dari tulisan orang, gitu ya. Oke. Sehingga ini menjadi teori, landasan teori untuk antum terjun ke lapangan ketika mau mengumpulkan data untuk bab 4. Jadi itu skripsi. Jadi antum, oh pola pendidikan, oh ternyata pola itu melingkupi apa saja, cek, gitu ya. Apakah pola itu yang dimaksud oleh peneliti? Peneliti yang tahu. Oh bukan ini yang saya maksud pola. Yang maksud pola ini ya itu peneliti yang tahu. Makanya definisi operasional itu harus operasional. Sehingga kalau misalnya nanti sudah pola pendidikan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini, itu harus disampaikan, ditulis oleh peneliti. Itu menjadi kesimpulan dari hasil kajian dia terhadap bacaan yang tadi. Kalau ini, apakah setuju dengan yang disampaikan oleh Mulyasa misalnya, bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan? Kalau setuju, ya sampaikan bahwa bagaimana pola, kan pertanyaannya bagaimana menanamkan kebiasaan-kebiasaan, kan ada polanya. Ya, nah itu kemudian yang dijadikan untuk membuat wawancara, membuat apa misalnya, untuk terjun di bawah. Gitu ya. Jadi antum kerjakan aja. Kalau urusan proposal ini saya kira itu aja. Definisi operasional diperjelas, ya. Siap. Definisi operasional lalu ya diperjelas menurut peneliti, karena peneliti yang paling paham. Baru sudah ikut ujian aja. Antum berubah, masuk ke ujian. Kalau memang dibolehkan. Ya. Hal-hal yang kurang tahu, kurang dipahami ya bisa ditanyakan nanti via WA. Siap. Berarti kan bab 2 itu masuknya tadi di Bab 2 itu isinya landasan teori. teori yang, tapi teori yang mendukung skripsi ini. Ya. Kan ada teori apa hubungannya ini sama skripsinya. Nah, ini itu dibuang itu. Oke. Kalau nggak ada hubungannya. Tapi kalau ini menguatkan, ini persis yang memang dikehendaki ini. Ya, gitu. Berarti bab 3 ini udah Bab nggak 3 diotak-atik itu lagi. dikembangkan dari metode penelitian yang antum buat dalam proposal ini. Antum tinggal ambil itu semua, jadikan bab 3, tinggal ditambahin, diperjelas apanya, kan nanti diperjelas misalnya metode penelitian, uji keabsahan data, ini diperjelas dari mana, teknik analisis datanya pakai triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori. Ini teori juga antum triangulasi ya. Antum tahu triangulasi? Belum tahu Pak. Soalnya Begini, contoh. Ini teknik pengumpulan data ya. Dia Ya, menggunakan observasi, wawancara sama dokumentasi. Antum kan sudah mengumpulkan dengan pertanyaan yang sama, datang ke lapangan menggunakan observasi. Antum lihat bagaimana sih pola pembentukan karakter santri yang dilakukan oleh guru. Siapa yang membentuk itu? Guru. Ibu dapur, petugas dapur termasuk yang membentuk juga, membentuk kebiasaan ketika dia makan. Apa yang dilakukan oleh ibu dapur? Untuk lihat. Oh ternyata datanya A, B, C, D, E, ulayannya begitu ya. Antum hasil pengamatan. Baru antum cross check dengan pertanyaan. Tanyakan. Nah itu namanya triangulasi metode. Ya. Dibandingkan di dokumen seperti apa anunya. Pengamatannya oke, di pertanyaan juga sama jawabannya kayak gitu. Pertanyaannya menunjukkan A,
ketika saya wawancara ternyata jawabannya juga oh sama berarti oke nih, valid ini data ini, kita masukkan. Kalau triangulasi sumber, cek misalnya anaknya ini katanya gurunya kita dalam menanamkan dia akhlak Qur'ani yang begini, karakter Qur'an yang ini, karakter A gitu ya. Gurunya bilang begitu. Antum kalau valid nggak yang disampaikan guru? Belum tentu. Maka antum harus triangulasi, lakukan triangulasi. Tanya ke murid, betulkah murid santri sama guru diajari gini-gini? Apakah memang seperti itu? Iya. Sesuai. Tanya ke kepala sekolah. Apakah memang oleh kepala sekolah itu oh sesuai sama? Nah itu berarti triangulasi sumber. Berarti penggabungan dari metode validasi. Validasi. Berarti yang kalau di gurunya beda kan nggak dipakai kan? Berarti nggak valid. Yang mana yang benar berarti ini? Kan begitu. Ini namanya triangulasi sumber data. Diam dulu. Kalau triangulasi, tunggu lebih paham. Kalau triangulasi teori, ada beberapa teori. Antum tidak lakukan itu kan? Antum hanya ngambil satu teori, lalu antum lakukan. Triangulasi teori. Nah itu kalau metode penelitian saya kira itu tinggal dikembangkan, ditambahin. Kalau misalnya wawancara, siapa yang diwawancarai? Nanti konten wawancaranya bertanya tentang apa saja. Berarti nanti hasilnya berupa data tertulis gitu. Iya, kan semua data akan ditulis. Maksudnya dipaparkan. Nggak perlu bukti-bukti dokumen-dokumen kayak foto gitu guys. Nah, ini ditulis sama antum kan? Oh iya deh. Dokumentasi ini ada. Berarti terlampir Sat. Itu. Dokumentasi. Iya, dokumentasi ini dokumen tentang apa? Kan gitu. Apa tentang kegiatannya, tentang itu dijelaskan di situ. 3. Dokumen tentang profil sekolah. Dokumen tentang berupa foto kegiatan, berupa macam-macam. Dokumen alur penerimaan santri misalnya. Itu dimasukkan juga itu. Kan ada hubungannya sama pola itu. Ya, tapi kan ada alur itu. Misalnya ada skema. Itu dokumen juga. Yang pertama dia begini, setelah itu begini. Gimana supaya santri ini lulus? Itu kan dokumen, tinggal klik kita menjadikan sebagai bukti bahwa memang untuk diterima itu tidak mudah ya. Gitu. Dari proses awal saja sudah ditanamkan seleksi, ya. Penanaman karakternya gitu. Gitu ya. Siapa lagi? Sama begitu. Baik. Iya kalau gitu. Ada pertanyaan lagi? Nanti menyusul. Nah, ada ya. Kita akhiri dengan bisa untuk lanjutkan. Siap. Ya, syukran Ya, Farhan, saya tinggal dulu.